Patong orang yang ini ya, kita tahu dia multi talent gitu, Tuhan kasih dia gifts banyak dan salah satu memang kepekaan di dalam hal musik ya, seni gitu. Patong banyak belajar sendiri ya, autodidak ya. Tapi kalau kita lihat dari kehidupannya, pelayanannya ya, kita tahu dia bukan cuma sekedar hobi, tapi dia benar-benar invest waktunya untuk belajar gitu ya. Even dari sejak muda, dia mendengarkan banyak sekali karya musik yang besar, dia mempelajarinya dan sebagainya, dan ini sesuatu yang baik ya untuk gereja, untuk kita semua. Kita bisa pengayaan wawasan gitu ya. Di hidup itu bukan model kesalehan yang sempit gitu ya, atau melihat hal-hal seperti kayak musik, seni atau apa sebagai sesuatu yang duniawi, tapi gimana melihat itu juga sebagai satu area yang juga bisa menyatakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tetap dengan perspektif apresiasi ya, boleh ada kritik negatif juga of course gitu ya, maksudnya terhadap karya-karya itu gitu. Jadi exposure yang luas gitu, itu sesuatu yang saya percaya juga mempengaruhi pelayanan Pak Tong gitu. Pak Tong pelayanannya luas ya, di dalam khotbah kita juga bisa melihat, mendengar dia punya kelimpahannya. Saya percaya termasuk juga karena ada faktor dia mendalami bidang-bidang yang lain seperti kayak musik, seni, fine arts dan sebagainya. Ini bagian yang terus terang saya mungkin agak sedikit jarang gitu dengar dari Pak Tong gitu. Meskipun saya percaya pasti Pak Tong akan sangat setuju bahwa musik itu penting di dalam ibadah. Cuma mungkin di dalam keterbatasan yang saya tahu, saya share yang beberapa kali Pak Tong sering ngomong agama Kristen ya. Kepercayaan kita itu adalah kepercayaan sangat dipenuhi dengan lagu-lagu gitu. So, ini sesuatu yang sangat wajar karena memang kita mengerti anugerah keselamatan ya, ini secara natural, alamiah gitu ya. Pasti ada dorongan untuk mengucap syukur, memuji Tuhan dan love God, praise God in return gitu dalam hal ini ya. Dan itu diekspresikan melalui musik gitu dalam hal ini, sehingga banyak sekali gitu. Kita nggak bisa bayangin ya kekristenan yang nggak boleh ada ekspresi ucapan syukur melalui musik itu gimana ya gitu. Kayaknya nggak mungkin banget gitu ya. Dan kalau kita ngelihat sepanjang sejarah juga, itu gereja itu dipenuhi dengan ucapan syukur yang diekspresikan melalui musik itu ya. Jadi saya ngelihat ini di dalam pikiran Pak Tong, kalau saya boleh menyimpulkan, maksudnya di dalam kaitan ini gitu. Musik sebagai respons anugerah keselamatan gitu. Jadi itu karena ada anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, maka ada respons yang kaya juga. Salah satunya adalah melalui pujian. Makanya pujian di dalam agama Kristen itu ya unik gitu ya. Maksudnya musik sih nggak unik di dalam dunia ini. Maksudnya orang yang nggak percaya Yesus Kristus juga bisa ada musik of course gitu ya. Tapi di dalam kekristenan itu punya makna yang unik gitu. Kenapa musik gitu ya dalam hal ini ya. Khususnya apalagi kalau dipakai di dalam konteks liturgi ya. Maksudnya ibadah gitu. Itu sesuatu yang bisa membantu kita untuk mengekspresikan ucapan syukur itu, mengingat termasuk juga anugerah keselamatan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita ya, which is ya, menurut saya penting ya. Jadi bukan cuma apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, tapi apa yang terlebih dahulu Tuhan itu kerjakan bagi kita gitu. Karena ini kan respons berarti ya, respons daripada apa yang Tuhan sudah terlebih dahulu kerjakan, dan Dia juga masih memberkati kita juga di dalam kehidupan ini. Saya mungkin pertama komentari ini ya, saya amazed dengan keluasan hatinya Pak Tong, cintanya terhadap generasi yang akan datang ya. Maksudnya kalau kita bandingin kayak, ini mungkin agak sedikit stereotyping ya, tapi juga bukan fully nonsense sih. Maksudnya ada realitanya gitu ya, kayak di Eropa gitu misalnya ya. Kenapa bisa kekristenan in decline dan sebagainya. Saya percaya salah satunya adalah karena nggak ada katekisasi ke generasi berikutnya gitu ya. Generasi berikutnya itu ya mungkin orang tuanya nggak terlalu ada concern lagi untuk mengajarkan kepercayaan iman Kristen, dikasih kebebasan, suruh tentuin sendiri, nggak ada katekisasi, nggak ada pengajaran, nggak ada tongkat estafet yang diteruskan dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat kontrasnya dalam pelayanan Pak Tong, dia itu betul-betul pikirin kekristenan itu bukan cuma saya, sudah pasti bukan cuma generasinya Pak Tong gitu ya. Dia pikirin gimana itu ada generasi berikutnya itu harus terus disambung ya, dan itu sesuatu yang penting gitu. Nah, saya ngelihat di dalam hal musik ya, di dalam hal ini ya salah satunya gitu ya. Tapi spiritnya terutama karena mencintai generasi yang akan datang itu juga. Keluasan kingdom of God dalam hal ini ya. Bukan cuma about me and my generation gitu yang saya comfortable
to talk with atau to share with gitu ya. Tapi juga generasi yang gapnya itu sebetulnya cukup jauh gitu. Nah dari situ terus kemudian yang mengubah lagu-lagu yang baru. Kalau pertanyaan lebih ke arah tadi ya, kenapa nggak mencukupkan diri dengan lagu-lagu yang sudah ada secara tradisi ya? Toh mungkin juga ada lagu anak-anak juga gitu. Saya percaya itu ini ya, naturally ada kaitannya dengan kehidupan yang dipenuhi dengan kelimpahan ya. Itu kalau kita, saya bandingin sama cerita ini ya. Cerita revival ya, itu kebangunan rohani dalam sepanjang sejarah ya. Waktu Tuhan mengaruniakan kebangunan rohani itu kan ya, melimpah gitu ya, kehidupan spiritualitas yang melimpah gitu, yang luber gitu. Kita melihat di dalam peristiwa-peristiwa itu ya ada lagu-lagu yang baru yang ditulis gitu ya. Ada missionary society yang didirikan, ada Bible translation yang didirikan juga, sekolah teologi, ada macam-macam itu. Sesuatu yang baru itu terjadi gitu, digerakkan oleh Tuhan sendiri. So, saya mau melihat ini dalam kaitan dengan ya kepenuhan hidup gitu ya. Waktu hidup kita dipenuhi, Tuhan memberikan kebangunan rohani ya. Sulit ya untuk kita nggak boleh ada bikin apa-apa gitu kan, gimana ya, kita luber soalnya gitu. Di dalam keluberan itu terus kemudian mengalir ya, termasuk musik-musik yang baru. Saya percaya spiritnya pasti bukan sama sekali dalam pengertian musik-musik yang tradisi ini sudah nggak cukup lah. Kita harus ada kebaruan atau mungkin bukan ke sana sih, bukan mau apalagi membuktikan apa otentisitas zaman sekarang bisa ke arah musik yang up to date. Bukan ke sana sama sekali sih gitu, tapi dalam pengertian ya simply kepenuhan yang diterima dari Tuhan ya. Kalau kita penuh ya kita mengekspresikan kepenuhan itu ya dengan apa yang kita bisa lakukan either di musik atau hal-hal yang lain gitu. Kalau di Reform kan kita ada yang namanya cultural mandate. So, saya melihat sih keluasan estetik ini penting gitu. Maksudnya di dalam hidup ini ada beauty ya gitu ya. Bukan cuma ada benar salah, tapi juga ada beauty and ugly gitu. Dan kita nggak bisa operating hanya benar salah benar atau ortodoks sesat ortodoks atau apa gitu ya. Tapi juga beautiful atau nggak beautiful gitu ya. Itu dimensinya agak lain di dalam hal ini ya, aspek agak lain. Itu menggerakkan satu kehidupan yang ada enjoyment ya di dalam hal ini ya. Dan bahwa enjoyment atau pleasure even gitu ya, itu nggak harus always sinful gitu. Nggak harus selalu berdosa gitu ya. Ini tapi bisa dihayati, diterima sebagai berkat Tuhan yang kita boleh menikmatinya, tentu menikmati Tuhan terutama gitu ya, melalui pemberian-pemberian itu gitu. Nah dunia seni dalam hal ini kan khusus ya, musik dan seni gitu. Saya ngelihat si Patong tuh rindu ini khususnya, ini kan visi untuk apa ya, bukan cuma untuk gereja sih, tapi sebetulnya untuk kota ya gitu, or even untuk negara gitu ya. Penting satu negara itu ada musik yang baik gitu ya, ada museum, galeri seni yang baik, yang bisa membawa masyarakat itu punya kehalusan ya di dalam cita rasa yang ada kaitannya dengan etika, ada kaitannya dengan spiritualitas ya. Itu kalau di dalam zaman dulu kan very much established ya, kaitan antara etika dan estetik gitu. Ya dan Patong lihat itu sih kayaknya gitu. Menurut saya dia tahu pentingnya ini ya, orang itu hidup itu bukan cuma tentang makan minum. Itu by the way, makan minum kan juga cita rasa ya, itu somehow itu estetik gitu. Tapi juga bukan cuma urusan lidah gitu. Tapi juga ada mata yang boleh dipuaskan secara sehat, ada telinga yang boleh dipuaskan secara sehat ya. And therefore pentingnya ya konser hall, musik, fine arts gitu ya. Ini sesuatu yang bisa memperkaya kehidupan manusia still di dalam pertanggungjawaban iman Kristen ya. Again, di dalam lukisan, di dalam musik bukan semuanya kita akomodir sih pasti. Ada karya-karya seni yang kritikal di dalam hal ini ya. Tapi itu juga exposure yang kita bisa belajar di situ ya. Maksudnya mungkin bukan untuk direct dinikmati, tapi setidaknya untuk mengerti pergumulan zaman gitu ya. Mengenal zeitgeist dan sebagainya. Problemnya manusia itu apa? Kenapa ada lukisan seperti ini gitu ya? Pertanyaan zaman itu apa gitu? Dan di situ kan membuat kita lebih peka untuk bisa memberikan jawaban Injil yang lebih konteks sensitif ya dalam hal ini ya, sesuai dengan pertanyaan tersebut gitu. So ya ini bagian yang ya mungkin kalau untuk orang Kristen yang apa ya, karena cenderung berpikirnya itu agak sempit itu ya, kesalehan yang sempit ya, seperti kayak
dianggap sesuatu yang terlalu foya-foya, ekstravagan, redundant, nggak ada perlunya dan sebagainya gitu. Tapi kan kita bukan model kesalehan yang seperti itu, tapi kita melihat keluasan kingdom of God ya. For sure keluasan kerajaan Kristus juga gitu, yang termasuk juga menjadi raja atas seni dan musik dan area-area yang lain itu penting sih untuk ini ya, kita khususnya dari perspektif tradisi reform untuk terus memelihara dan mengembangkan gitu. Saya percaya banyak sekali, tapi saya mau jawab di dalam fokus ini ya Pak, topik kita hari ini. Apa yang kita bisa belajar dari Pak Tong ya? Mungkin kita bedain antara hal yang kita nggak bisa belajar dan apa yang kita bisa belajar gitu ya. Hal yang kita nggak bisa belajar itu hal yang particular itu kepribadiannya Pak Tong itu jelas kita nggak bisa belajar sih. Maksudnya ini bukan discouragement ya. Saya talking tentang multitalentanya gitu ya. Itu kan God given gitu ya. Nggak semua orang itu punya kapasitas jadi kayak Renaissance man. Nah, kalau kita mau belajar itu ya bisa repot. Bisa depresi ntar kita gitu. Itu bagian yang partikular yang kita nggak bisa belajar gitu ya. Itu kan God's given. Itu di dalam kedaulatan Tuhan kasih ini ya banyak talenta gitu. Tapi ada bagian yang universal yang bukan partikular yang kita bisa belajar di dalam hal ini ya. Ya di dalam hal ini membuka keluasan gitu, keluasan hati ya. Nggak cuma teologi toh gitu ya. Maksudnya model kesalehan yang sempit gitu ya. Tapi juga gimana melihat keindahan ciptaan Tuhan itu yang diartikulasikan di dalam banyak bidang, dan bahwa bidang-bidang itu juga boleh mempermuliakan Kristus gitu ya. Mempermuliakan Kristus bukan cuma gereja maksudnya waktu kebaktian, tapi juga concert hall. Yang mempermuliakan Kristus juga bisa melalui lukisan atau sculpture atau arsitek dan tentu saja sains dan ekonomi dan politik dan sebagainya. Ini bagian yang kita bisa belajar gitu. Jadi bagaimana serius mengintegrasikan iman Kristen dengan bidang yang let's say meskipun kita nggak multi talent ya, meskipun talenta kita nggak sebesar seperti pendeta Stephen Tong, tapi ada eagerness gitu loh, ada kerinduan untuk bagaimana mempermuliakan Kristus, menikmati Kristus juga melalui bidang-bidang yang beraneka ragam itu, dan bukan cuma ya teologi atau gereja atau pelayanan gerejawi atau apa ya, tapi di dalam aspek cultural mandate yang luas di dalam ini. Ya, I think itu mungkin yang kita bisa belajar ya dari pendeta Stephen Tong.